Halo, berjumpa kembali bersama saya Ellen. Pada hari ini kita akan berbicara mengenai memberi dari kekurangan. Banyak dari antara kita yang mungkin tidak merasa berkompeten atau mungkin punya kelebihan waktu, tenaga, uang, kepandaian untuk memberi diri di dalam melayani sesama kita. Namun, kalau kita belajar dari apa yang dikatakan Yesus di dalam Lukas 21 ayat 1 sampai dengan 4, ketika itu Yesus di bait Allah, dia melihat ada orang kaya yang memberi persembahan dari kelimpahannya, dan ada seorang janda miskin yang memberi 2 peser atau 1 duit. Dan apa yang dikatakan Yesus? Aku berkata kepadamu, sesungguhnya janda miskin ini memberi lebih banyak daripada semua orang itu. Sebab mereka semua memberi persembahannya dari kelimpahannya, tetapi janda ini memberi dari kekurangannya, bahkan ia memberi seluruh nafkahnya. Jadi janganlah kita takut atau ragu-ragu untuk memberi apa yang kita punya. Mulailah dari apa yang kita miliki dulu, Tuhan akan menyempurnakannya. Suatu kali saya pernah membawa proposal untuk pembangunan panti asuhan kepada saudara saya dan sepupu. Saya menyodorkan proposal itu, ada panti asuhan yang membutuhkan untuk dibangun 3 lantai. Dan kakak saya serta sepupu mengatakan, oke, kita siap, kita bangun sampai selesai. Waktu itu saya mengatakan kepada pemilik panti bahwa kami akan membangunnya sampai selesai. Tentu di awal itu pemilik panti juga ragu-ragu, karena apabila bangunan semi permanen yang sekarang ditempati oleh anak-anak ini dirobohkan dan ternyata kami tidak sungguh-sungguh memenuhi janji untuk membangun, maka pasti akan merugikan mereka. Namun akhirnya setelah berbicara, mereka dengan percaya juga sepenuh hati mau mengizinkan kami membangun di tempat itu. Dan ternyata memang di awal pembangunan kakak saya dan sepupu itu belum mempunyai uang yang cukup untuk membangun sampai 3 lantai. Namun kakak saya percaya bahwa ketika kita akan mulai, pasti kita akan dicukupkan. Akan ada pekerjaan-pekerjaan untuk bisa menyelesaikan bangunan ini sampai 3 lantai. Paling tidak, tabungan yang dimiliki saat ini cukup untuk membangun fondasi. Namun kata kakak saya, kalaupun nanti belum ada proyek untuk menyelesaikan pembangunan ini, toh saya punya rumah dan saya punya mobil untuk dijual untuk menyelesaikan bangunan ini, masakan tidak cukup. Dan ternyata memang ketika fondasi mulai digali, baru berjalan 2 minggu, sepupu saya dipanggil oleh temannya yang sudah lama banget gak ketemu dengan dia dan menawarkan satu pekerjaan. Dan teman sepupu saya itu mengatakan, kalau kamu gak ikut dalam pekerjaan ini, kita gak usah aja kerja. Ternyata setelah diterima, memang hasilnya itu pas banget untuk membangun bangunan ini sampai 3 lantai selesai. Dan ada sisa untuk mereka 10%. Jadi dari penghasilan proyek itu 90% mereka persembahkan untuk pembangunan panti asuhan itu hingga selesai. Tapi mereka juga pasti bisa mendapatkan kelebihan 10% untuk dipakai. Dan dari sini kita lihat bahwa Tuhan itu tidak pernah mau dikalahkan dalam hal kemurahan hati. Ketika kita berjanji meniatkan, walaupun saat itu mungkin kita dalam keterbatasan, disitulah ketika kita dengan niat tulus, maka Tuhan juga akan menyanggupkan kita menyelesaikannya dengan berbagai macam cara yang mungkin di luar apa yang bisa kita pikirkan. Oleh sebab itu, jangan ragu untuk mulai bertindak walaupun apa yang kita punya ini hanya begitu kecil dan tidak berarti menurut ukuran kita. Jangan lupa juga dari 2 ikan dan 5 roti yang dimiliki oleh anak kecil itu ternyata bisa mencukupi untuk memberi makan ribuan orang. Yesus akan mencukupkan dan menggenapi, sehingga nyata bahwa di dalam kelemahan kita, kuasa Tuhan itu sungguh sempurna. Jangan takut ketika kita dihadapkan pada segala macam kekurangan dan kelemahan dari diri sendiri. Juga ketika kita mulai melayani dalam berproses, kita masih jatuh bangun, bangkit kembali. Dalam kekurangan, Tuhan terus menyempurnakan. Justru di dalam kita berjalan, disitulah kita belajar. Ketika kita mau mengambil risiko, kita akan bertumbuh di dalam iman kepada Tuhan. Jadi jangan takut, walaupun saat ini apa yang kita tempuh tampaknya itu begitu besar dan sulit. Ketika kita memulai dengan iman dan niat tulus, maka kita pasti akan menyelesaikannya dengan bantuan Tuhan sendiri.
Tetaplah setia, tetaplah melayani.